Muhammad Irfan Fanani selaku Gubernur Fakultas Ilmu Komputer. Yang saya hormati Kak Faisal Indrianto selaku pemateri pada malam hari ini dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kita menuju jalan terang benderang. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kak Irfan Fanani selaku Gubernur Fakultas Ilmu Komputer. Kepada Kak Irfan, dipersilakan. Oke, cek suaranya. Suara saya masuk? Masuk Kak, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah hadir pada acara DevClass Weekly Jam kali ini. Ada sekitar 31 orang lebih ya di room. 31-an orang. Ini latar belakangnya berbagai, ada yang dari industri, ada yang dari teman-teman pertama, ada yang dari universitas lain. Nah, selamat datang di acara kita yaitu di DevClass Weekly Jam 2020 ini. Jadi nggak usah panjang-panjang ya. Saya mau menjelaskan sedikit mengenai DevClass Weekly Jam ini. Jadi ngapain sih teman-teman harus ikut DevClass Weekly Jam ini? Jadi DevClass Weekly Jam ini itu adalah salah satu program kelas belajar yang kami selenggarakan, di mana topik dari pembelajaran ini yaitu seputar web development. Jadi ada sama pautnya sama akademik sih. Kemudian tujuannya apa sih teman-teman ikut itu? Ya, biar pengetahuan seputar web development dan edukasinya itu bisa terserap untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi acara kali ini itu disponsori, terima kasih untuk sponsor kali ini, ada PT Rakyat Digital Indonesia dan Indocenter. Kemudian dari teman-teman kelas, terima kasih telah mensupport acara kali ini. Semoga kedepannya kita tetap bisa menjalin hubungan ini, dan teman-teman harus stay tune terus ya untuk acara kali ini, soalnya acara ini itu diselenggarakan berkelanjutan. Nah, di akhir sesi ataupun di akhir pertemuan itu ada sebuah pembagian sertifikat buat teman-teman yang bisa menyelesaikan tas atau job dari pemateri sebelumnya. Jadi seperti itu. Ada giveaway juga nanti pada minggu keempat dan minggu terakhir dari Indocenter. Giveaway-nya nanti yaitu giveaway domainnya apa nanti ikuti aja terus. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Irfan Fanani. Untuk selanjutnya, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara hari ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi penunjang kompetensi teman-teman sekalian. Syukur alhamdulillah kita diberikan kenikmatan berupa
kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara ini. Sebagaimana diketahui, malam ini kita akan mengikuti DevClass Weekly Jam tentang Design Thinking, proses, dan pengembangan web yang akan disampaikan oleh Kak Faisal Indrianto, yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Narotama semester 5, Prodi Sistem Informasi. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan ketentuan untuk sesi ini. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari narasumber kita hari ini. Lalu untuk jika ada pertanyaan di tengah materi, teman-teman bisa mengaktifkan raise your hand. Sebelum acara dimulai, saya ingin berkenalan dengan teman-teman terlebih dahulu. Nanti bisa diaktifkan audio dan videonya. Bentar, saya mau perkenalan dulu sama Awaludin. Ayo, silakan perkenalkan. Awaludin, dengar suara saya? Oh, jangan nanti aja, saya nanti aja. Baiklah, kita mulai sesi ini dengan mendengarkan bersama materi dari pemateri kita kali ini. Kepada Kak Faisal, sudah siap? Siap Kak Dio. Oh ya, oke. Silakan Kak. Oke, bentar ya. Dimulai materinya, ya. Oke. Jadi terima kasih atas waktunya Kak Dio. Jadi saya langsung mulai ya. Oke, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam acara DevClass Weekly Jam minggu pertama. Jadi perkenalkan, nama saya Faisal Indrianto. Saya mahasiswa aktif Universitas Narotama, jurusan Sistem Informasi, Prodi Ilmu Komputer, semester 5. Saat ini saya juga bekerja sebagai mobile programmer di Makerlife Indonesia. Nah, sebelum saya menjadi mobile programmer ini, saya pernah menjadi freelance web developer, jadi bikin-bikin web gitu sesuai request dan kebutuhan klien. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah materi tentang design thinking, di mana design thinking itu adalah metode yang sering saya gunakan ketika membuat aplikasi, terutama membuat aplikasi web gitu. Jadi saya pakai design thinking ini dari dulu selama menjadi freelance web developer sampai saya menjadi full time mobile programmer. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas apa itu design thinking, apa saja proses yang dilalui dalam design thinking, dan ya studi kasus kecil gitulah. Nah, studi kasus kecil ini nanti akan kita gunakan dalam pengembangan web. Baik. Jadi di dalam dunia IT, mungkin ya teman-teman ini backgroundnya IT semua ya, mungkin ada yang enggak. Jadi dalam dunia IT, khususnya pemrograman dan pengembangan web, kita diharuskan memecahkan masalah yang selalu muncul. Nah, banyak metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi salah satunya design thinking. Jadi apa itu design thinking? Jadi design thinking adalah proses pemecahan masalah menggunakan solusi praktis dan kreatif berdasarkan sisi user. Nah, yang perlu di-highlight di sini berdasarkan sisi user atau human centered. Di mana design thinking ini nanti akan menonjolkan di masalah atau kendala user gitu. Nah, design thinking ini awalnya digunakan oleh desainer untuk membuat produk yang dapat memecahkan masalah user dan menghasilkan produk inovatif yang melalui solusi yang praktis dan kreatif. Jadi design thinking ini awalnya dipakai oleh desainer, cuman
metodenya ini juga bisa diaplikasikan ke bidang lain gitu. Nah, oke. Jadi apa aja design thinking prosesnya? Nah, ini berikut ini adalah inti dari proses design thinking, di mana kita melewati berbagai proses untuk dapat mengatasi dan memecahkan masalah yang muncul. Nah, diawali dengan fase empathize atau berempati, di mana kita nanti akan saya jelaskan satu persatu gitu, hingga fase terakhir yaitu testing atau pengujian. Nah, habis ini kita bahas satu persatu tentang proses dari design thinking ini. Oke. Jadi pertama empathize atau berempati. Nah, design thinking diawali dengan empathize atau berempati. Berempati adalah tahap penting dari design thinking, di mana kita diharuskan untuk dapat memahami kebutuhan, tujuan, dan keinginan pengguna. Nah, dengan berempati kita dapat merasakan apa saja kendala dan masalah yang sering ditemui pengguna. Jadi kita diharuskan untuk bisa mendengarkan masalah dan kendala yang ditemui oleh pengguna. Nah, jika kita tidak dapat berempati atau kita tidak dapat merasakan kendala dan masalah user, kita tidak dapat melanjutkan proses atau fase dari design thinking ini. Karena kunci utama dari design thinking adalah berempati, yaitu kita harus merasakan masalah atau kendala dari user. Nah, fase berempati ini juga mengharuskan kita melakukan brainstorming. Kalau ya kebalikannya dari brainstorming. Kalau brainstorming itu mencatat ide-ide gitu kan, yang muncul di otak gitu. Nah, kalau brainstorming kita mencatat apa aja sih kesusahan-kesusahan user ini selama menggunakan sebuah produk atau sebuah aplikasi gitu. Nah, untuk memberi solusi yang terbaik, kita dilalui dalam pola design thinking adalah menanamkan rasa empati ini. Ya. Nah, untuk tahap selanjutnya, tahap define atau mendefinisikan atau mencatat apa aja kebutuhan dan keinginan pengguna. Nah, tahap define ini akan membantu kita mengumpulkan ide untuk membangun fitur, kegunaan, dan elemen lain yang akan menyelesaikan masalah pengguna dengan hambatan seminimal mungkin. Nah, diharapkan di fase ini hasil akhirnya adalah kita dapat menggambarkan sebuah ide berdasarkan pandangan user, berdasarkan masalah dan kendala user yang di tahap sebelumnya, untuk diaplikasikan ke aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, adapun bentuk tahapannya bisa saja menuliskan kebutuhan user. Jadi kita catat gitu kebutuhan fitur dan tujuan user dalam menggunakan aplikasi. Oke, selanjutnya. Nah, fase selanjutnya dari design thinking adalah ideate. Ideate atau bahasa Indonesia membuat ide gitu. Nah, pada tahap ini kita siap menghasilkan ide yang dipengaruhi tahapan sebelumnya. Kita dituntut untuk berpikir out of the box untuk mengidentifikasi solusi baru untuk masalah yang ditemukan. Nah, jadi untuk ideate ini ada berbagai teknik gitu untuk menghasilkan ide. Misalnya kita bisa menggunakan brainstorming, brainwide gitu, atau mungkin worst possible idea gitu mungkin. Mind map juga bisa. Jadi kalau misalnya worst possible idea gitu, kita memikirkan kemungkinan terburuk dari aplikasi kita, nanti dicatat, disolusikan gitu. Setelah memilih salah satu teknik itu, kita dapat menghasilkan beberapa ide yang dapat diaplikasikan. Oke. Nah, tahap selanjutnya yaitu prototype. Nah, dari fase design thinking ini ada tahap prototype. Kita diharuskan mengubah ide dari step sebelumnya, yaitu ideate. Nah, mengubah ide ini menjadi sebuah produk atau aplikasi yang akan siap diuji cobakan. Nah,
pada tahap prototipe ini kita fokus kepada kendala dan kekurangan prototipe tersebut. Nah, prototipe ini juga akan terus ditingkatkan, dirancang, dan diperbaiki sehingga menghasilkan sebuah produk atau aplikasi yang diinginkan. Oke. Oke. Mas Diki Oktavianto, Presiden ini. Mau tanya dah. Mungkin kalau mau nanya nanti bisa di akhir sesi aja ya mungkin. Biar tak jelasin dulu aja. Oke. Jadi dari prototipe tadi ya. Sampai mana tadi? Jadi dalam fase prototipe ini kita diharuskan kita akan fokus kepada kendala dan kekurangan dari prototipe tersebut. Nah, nanti prototipe ini terus ditingkatkan, dirancang, dan terus diperbaiki gitulah sampai hasilnya itu benar-benar bagus, benar-benar siap, benar-benar jadi. Oke, selanjutnya tes. Jadi di tahap tes ini kita akan melihat bagaimana user berinteraksi dengan prototipe dan mengumpulkan umpan balik berupa pengalaman mereka menggunakan prototipe tersebut. Nah, tahap ini digunakan untuk pengujian prototipe yang sudah dibuat. Jadi di fase sebelumnya kita kan sudah membuat sebuah prototipe gitu, prototipe yang siap diuji cobakan. Nah, di fase tes ini kita menguji coba prototipe tersebut untuk melihat kurangnya dari aplikasi kita ini apa aja sih. Jadi masalahnya mungkin muncul lagi. Nah, dari tahapan terakhir ini kita bisa mengulang tahapan design thinking kembali. Jadi misalnya dari tes ini ditemukan kalau aplikasinya tampilannya ribet ini. Jadi kita bisa kembali ke tahap prototipe tadi, kita bisa desain ulang, terus kita kembali lagi ke tahap tes ini. Jadi proses design thinking ini sebenarnya iteratif, jadi bisa dilakukan berulang-ulang. Misal dari prototipe ini ternyata fiturnya ada yang kurang nih. Nah, fitur yang kurang ini kita bisa kembali lagi ke tahap ideate tadi. Jadi di tahap ideate tadi kita bisa membuat ide untuk fitur yang diperlukan kembali, baru maju lagi ke tahap prototype. Jadi design thinking ini bisa diulang-ulang lah stepnya. Jadi nggak ada aturan khusus kalau harus lurus gitu ya alurnya. Tapi iteratif atau berulang gitu. Nah, jadi kenapa design thinking? Jadi yang pertama, kelebihan design thinking ini berpusat pada user. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, design thinking ini berfokus pada masalah atau kendala user. Diawali dengan berempati. Jadi kita harus dapat merasakan kendala dan kesulitan dari user selama memakai aplikasi itu gimana sih. Jadi berfokus pada user. Terus kreatif dan menyenangkan. Jadi design thinking ini menawarkan suasana yang kreatif dan menyenangkan dengan menghasilkan solusi yang inovatif dan kreatif. Jadi kita dapat menjadi orang kreatif dan menyenangkan dengan design thinking ini. Selanjutnya, ini yang saya sebutkan tadi, iteratif, yaitu proses design thinking ini bisa dilakukan berulang-ulang. Kita bisa lompat step kembali, kita bisa maju mundur step-stepnya. Terus, jadi misalnya kita menemukan solusi atau produk, terus kita harus dapat melakukan analisis dan pengujian berkali-kali. Jadi kita harus melakukan pengujian berkali-kali untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Selanjutnya kolaboratif. Nah, jadi design thinking ini cocok digunakan dalam sebuah tim gitu, dimana kita dapat menyatukan berbagai sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi kolaboratif.
Selanjutnya yang paling penting ya menghasilkan solusi. Jadi design thinking ini hasil akhirnya adalah sebuah solusi atas masalah dan kendala user yang inovatif dan kreatif. Jadi menghasilkan solusi. Jadi design thinking ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, design thinking ini modelnya iteratif. Jadi kita bisa, jadi nggak ada aturan khusus ya buat melakukannya. Nggak kayak di metode lain, misalnya agile gitu, agile. Dimana kita harus melakukan berbagai step by step, kita harus melakukan ini, kita harus, ibaratnya kalau mau masak itu ada resepnya, kita harus melakukan resep-resep tersebut, step-step tersebut. Nah, bedanya di design thinking ini kita lebih fleksibel, kita iteratif, kita bisa melakukan step ini berulang-ulang, dimana kita nanti hasilnya lebih fleksibel gitu. Nah, lalu apa perbedaan design thinking dengan agile dalam pengembangan web? Jadi kan pengembangan web atau pengembangan aplikasi gitu ada beberapa metode, misalnya agile, waterfall, terus scrum gitu. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, design thinking bukanlah sebuah metode yang mengharuskan kita untuk melakukan semua tahap secara runtut. Beda dengan agile, di mana kita diharuskan melewati fase-fase yang diperlukan. Oke, ini dari model design thinking, jadi bentuknya memutar gitu ya. Jadi dimulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan test. Dan satu proses ini kita bisa lakukan berulang-ulang gitu. Nah, dari agile development ini kita melakukannya hampir sama sih. Jadi muter gitu. Dari requirement, design, development, dan seterusnya. Tapi kekurangan dari agile development ini kita tidak ada fase kita berempati, melakukan survei gitu. Jadi langsung requirement atau mencatat kebutuhan gitu. Nah, kelebihan dari design thinking ini kita dapat merasakan kendala dan masalah yang dialami user. Jadi untuk membuat sebuah kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Oke. Selanjutnya, ini sebuah quote sih. Design thinking is how we explore and solve problems, and agile is how we adapt to changing condition with software. Nah, jadi design thinking adalah bagaimana kita mengeksplorasi dan menyelesaikan masalah dari sisi user ya. Dan agile adalah bagaimana kita melakukan perubahan dari aplikasi yang kita buat. Jadi design thinking ini lebih berfokus ke pengguna atau usernya tadi. Sedangkan agile ini berfokus kepada alur dari pengembangan aplikasi tersebut. Oke. Kalau saya kecepatan, tolong ngomong ya. Saya mungkin kecepatan ya. Oke. Jadi nah, ini bagaimana mengaplikasikan design thinking ini pada pengembangan aplikasi web. Kita akan melakukan studi kasus kecil gitu ya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan fase-fase design thinking tadi dalam pembuatan website. Oke. Jadi design thinking case study. Nah, jadi Mas Irfan ya, ini ingin membuat website pariwisata tentang kota Mojokerto yang dapat memudahkan pengunjung mengenal kota tersebut. Jadi studi kasus kali ini kita akan membuat website pariwisata yang dapat dikunjungi oleh pengguna gitu ya, dan nanti pengguna dapat mengenal apa saja yang ada di kota Mojokerto gitulah. Nah, dari tahap pertama, dari tahap empathize atau berempati. Jadi Mas Irfan ini melakukan riset dan survei untuk memahami apa saja kendala dan masalah yang ditemukan ketika pengunjung membuka sebuah website pariwisata.
Nah, di sini Mas Irfan bisa dapat melakukan user research. Mungkin teman-teman bisa googling aja apa itu user research. Jadi melakukan user research kepada teman-teman terdekat Mas Irfan dulu mungkin bisa. Nah, mungkin kalau Mas Irfan nggak punya teman yang bisa diinterview gitu, jadi Mas Irfan dapat melakukan riset di internet gitu dengan membaca jurnal atau makalah. Dari user research ini kita harus mendapatkan sebuah masalah dan kendala yang dihadapi dalam membuka website pariwisata gitu. Oke. Nah, dari tahap selanjutnya yaitu define. Selanjutnya, Mas Irfan ini mencatat apa saja masalah dan kendala yang sering ditemukan pengunjung, lalu membuat rancangan solusi yang dibutuhkan. Nah, di sini Mas Irfan ini bisa mulai melis ya, mencatat apa saja kesusahan pengunjung yang ditemukan dalam mengunjungi website pariwisata. Nah, misalnya kendalanya ini dalam membuka website wisata gitu ya. Itu misalnya informasinya kurang jelas, ya, terus tampilannya nggak menarik gitu. Nah, atau mungkin websitenya banyak iklan gitu. Nah, di sini Mas Irfan mencatat semua masalah-masalah tersebut untuk membuat solusi yang dibutuhkan. Oke. Jadi tahap selanjutnya ideate. Nah, dari tahap ideate ini, dari rancangan solusi yang sebelumnya itu di tahap define itu, Mas Irfan bisa membuat fitur dan kegunaan website yang dibutuhkan untuk membuat website yang sesuai kebutuhan pengunjung. Di mana pada fase ideate ini hasil akhir yang diharapkan itu ya sebuah solusi yang inovatif dan kreatif. Solusinya juga bisa menyelesaikan masalah yang ditemukan pengunjung tadi. Jadi misalnya masalahnya tampilannya kurang menarik. Nah, di ideate ini Mas Irfan membuat solusi membuat tampilan websitenya itu menarik gitu, membuat tampilan websitenya yang kekinian gitu. Nah, tahap selanjutnya yaitu prototype. Jadi dari ide tadi, Mas Irfan bisa membuat sebuah website berdasarkan ide dan fitur yang sudah dicatat untuk membuat website yang siap diuji cobakan. Nah, pada fase ini Mas Irfan juga bisa sih menggunakan metode pengembangan agile tadi, di mana tadi diawali dengan pencatatan kebutuhan, terus mendesain aplikasinya, mendesain websitenya, terus lalu dari mendesain tadi membuat developmentnya, testing hingga deployment. Jadi pada tahap ini Mas Irfan bisa mengaplikasikan metode agile tadi ke dalam fase prototype ini. Nah, hasil akhir dari prototype ini pastinya sebuah aplikasi atau website yang siap diuji cobakan. Oke. Nah, tahap terakhir yaitu tes. Jadi tahapan terakhir yaitu testing, di mana Mas Irfan ini menguji coba prototype website tersebut untuk melihat apakah websitenya sudah baik, tidak ada kekurangan, mungkin sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengunjung gitu. Jadi di tahap ini kita bisa lihat kekurangan dari aplikasi website kita yang sudah dibuat gitu. Nah, dari tahap testing ini kita kalau misalnya ada kekurangan atau kendala lagi, kita juga bisa mengulangi fase dari awal lagi, dari empathize gitu, dari berempati. Jadi fase-fase design thinking ini bisa kita ulangi lagi. Jadi kita ulang-ulang terus sampai menghasilkan sebuah website atau produk yang diinginkan. Jadi sampai benar-benar perfect gitu lah. Nah, oke. Dari tahapan tersebut, hasil akhir yang diharapkan dari website tersebut adalah website yang human centered, berfokus pada user, berfokus pada kebutuhan pengunjung, yang dapat membantu atau memudahkan
pengunjung dalam mengoperasikan website tersebut. Oke. Jadi design thinking is essentially a problem-solving approach which combines a user-centered perspective with rational and analytical research with goal of creating innovative solutions. Di mana design thinking ini dasarnya adalah pendekatan pemecahan masalah gitu, yang berpusat pada user, menggabungkan perspektif user gitu, terus melakukan penelitian rasional dan analitis dengan tujuan menciptakan solusi yang inovatif. Oke, ini slide terakhir kayaknya. Jadi sekian, terima kasih, itu penjelasan dari materi design thinking. Teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar aja, kolom chat gitu. Kira-kira apa aja yang dibingungin dari fase design thinking ini? Atau mungkin teman-teman yang sudah sering memakai metode design thinking ini bisa sharing-sharing juga di kolom chat ya. Baik, terima kasih. Oke, silakan buat yang mau bertanya, silakan raise your hand atau komentar di kolom chat, silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, silakan teman-teman yang raise hand tadi. Mas siapa tadi yang di raise hand-nya? Mas Arifin, Mas siapa tadi ya? Oh, Mas Diki Oktavianto tadi raise hand. Mau tanya mungkin tentang design thinking ini. Oh, kepencet. Nah, Pak tadi kepencet, Pak. Saya kira mau nanya tadi. Mungkin dari yang lain. Atau mungkin kurang jelas. Tak ulangin bisa ini. Waktunya masih banyak ya. Iya. Memang sebentar aja sih, soalnya penjelasan metode aja. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya di kolom komentar bisa. Ya, mungkin teman-teman yang masih bingung atau tadi nggak kedengaran sama sekali atau gimana. Oke, prototype ya. Kalau itu ada pertanyaan kita langsung. Jadi, nah tahap prototype ini sebenarnya nggak ada aturan khusus sih. Jadi sebenarnya yang diutamakan itu hasil akhirnya. Nah, tahapannya kita bisa menggunakan metode agile ya. Bentar, tak carikan. Agile. Nah ini kita bisa menggabungkan metode agile ini di tahap prototype tadi. Nah jadi diawali dengan requirement kan sudah didapatkan ya dari fase ideate tadi. Selanjutnya ke fase desain. Nah desain ini mungkin dari studi kasus tadi kita bisa melakukan desain user interface-nya dulu ke desain interface website-nya gitu lah. Tahap selanjutnya yaitu web development. Jadi dari desain tadi itu nanti desainnya dijadikan produk nyata, website nyata yang sudah di-coding gitu. Jadi di development ini. Selanjutnya setelah development selesai, nanti lanjut ke testing, deployment, dan review. Oke. Mungkin sudah jelas. Nah, Mas Farel Akbar ini, jadi inti dari agile sama design thinking ini bedanya. Jadi design thinking ini lebih berfokus ke ya user oriented gitu ya. Jadi bedanya di situ. Sementara agile ini berfokus ke development-nya. Nah, maka dari itu kita dapat menggunakan metode agile ini di tahap prototype. Karena ya tahap prototype memang nggak ada aturan khusus sih.
dalam membuat prototipenya gitu. Mungkin ada lagi atau mungkin kurang jelas. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Waktunya masih banyak sih. Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan atau tidak? Masih bingung? Gimana? Oh, itu ada Kak, ada Wait. dari Gaisa. Dari Gaisa Rabani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kak, saya mau bertanya tentang desain thinking ini. Menurut Kak Faisal Indrianto, dalam 5 tahap desain thinking ini sering kesulitan di bagian tahap apa? Mungkin bisa sharing Kak, maaf, masih awam. Ya. Jadi dari 5 tahap desain thinking ini yang paling susah mungkin di idiot ini ya. Jadi gimana kita menghasilkan sebuah solusi atas masalah dari pengguna gitu. Jadi idiot ini jadi menghasilkan ide. Karena ide itu susah. Kadang kalau buntu gitu susah menghasilkan ide. Jadi harus sering-sering ya riset-riset gitulah untuk menghasilkan solusi yang diinginkan. Yang prototipe juga mungkin susah sih, karena kita ditantang untuk menghasilkan sebuah produk atau aplikasi berdasarkan masalah user tadi. Jadi gimana kita merealisasikan hasil ide tersebut menjadi produk nyata gitu. Yaitu kadang mungkin kalau belum punya kemampuan gitu susah sih. Saya awal-awal pas belum bisa ngoding itu susah kalau bikin-bikin gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain atau kurang jelas ya jawaban saya. Silakan. Ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman? Oke, untuk teman-teman yang baru gabung mungkin nanti PPT-nya ini nanti bisa saya share di grup gitu. Jadi mungkin ada yang teman-teman yang ketinggalan gitu nanti. Tadi ada yang baru join sih. Ayo Kak, itu ada pertanyaan dari Kak Irfan. Apakah metode ini diperuntukkan untuk pengerjaan secara individu atau secara tim? Kak Faisal, ya. Oke, jadi kalau saya sendiri sih makainya individu ya. Jadi saya melakukan riset dari empathize ini berempati, dari define, ideate, prototype itu kadang sendirian. Nah, jadi enaknya design thinking ini dia fleksibel, di mana bisa diperuntukkan untuk individu dan untuk tim. Jadi di kelebihan yang tadi ya. Nah, nih di kelebihan yang tadi ini ada kolaboratif. Jadi design thinking ini cocok juga untuk sebuah tim gitu, sebuah kelompok gitu yang melakukan pengembangan gitu, development team gitu. Jadi bisa buat tim gitu. Oke. Next. Pertanyaan yang lain selanjutnya? Mas Arifin dari mana ya tadi nanya? Ya kalau nggak ada boleh ditutup aja Mas. Ya. Kalau Jadi tidak ada pertanyaan lagi, bisa ditutup Kak Faisal. Ditutup. Oke, karena sudah nggak ada pertanyaan, jadi saya ucapkan terima kasih sudah
mengikuti acara ini sampai materi berakhir ini ya. Nah, nanti tapi materi ini belum berakhir sih. Jadi studi kasus ini tadi mana tadi studi kasus. Nah, studi kasus ini nanti akan berlanjut ke minggu-minggu selanjutnya. Nah, untuk minggu selanjutnya ini kita akan belajar tentang UI UX ya. Spoiler ya. Jadi saya spoiler nanti materi minggu kedua kita belajar UI UX dari dari studi kasus ini. Jadi itu spoiler dikit. Selebihnya saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah kata. Jadi terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Makasih Kak Dio. Oke, terima kasih kepada Kak Faisal Indrianto atas pemaparan materinya. Untuk sebelumnya, sebelum kita akhiri pada sesi malam hari ini, alangkah baiknya kita untuk sesi foto bersama dulu. Mungkin dari teman-teman bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk diambil gambar oleh tim IT. Silakan dibuka kameranya, di open kamera dulu sebentar. Oh ya. Yuk nyalain yuk. Ya, ayo. Yang belum, silakan. Sudah? Kalau sudah saya hitung. Gaya bebas dulu ya. Oke, bebas. Gaya bebas. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas perhatian dan antusiasnya selama mengikuti Weekly Jam pada hari ini. Semoga mengingatkan kembali, tetap stay healthy, jangan lupa 3M-nya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Semoga dengan kita menaati protokol kesehatan tersebut, kita bisa terhindar dari virus corona yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini. Oke, untuk tadi ada pesan dari Kak Darian, mungkin bisa dibantu untuk Mas Irfan, bisa dijelaskan tadi pesannya apa? Oh, oke. Terima kasih untuk waktunya Kak Tioriandi ya. Jadi mau menyampaikan aja pesan dari Mas Darian selaku perwakilan dari PT Rapnet Digital Indonesia dan Indocenter, bahwasanya tetap teman-teman ikuti acara ini sampai berakhir di akhir minggu acara ini. Jadi ada giveaway-nya yang udah saya sampaikan tadi di awal, yaitu giveaway domain. Nah, domainnya apa nanti yang di giveaway-kan? Nah, stay tune aja. Nanti giveaway-nya 2 kali. Jadi di minggu keempat sama ke terakhir sekali. Di minggu terakhir nanti itu sekalian kita pembagian sertifikat buat teman-teman yang udah nyelesain tas yang dari pemateri. Jadi untuk materi kali ini nggak ada tugas ya, Kak Faisal? Nggak ada Kak Irwan. Jadi pengenalan metode aja. Mungkin minggu depan ada sih. Nah, ini rencananya mau individu atau dibuat per kelompok, Kak? Wah, itu belum nyusun saya kalau individu atau kelompok. Nanti mungkin sampaikan minggu depan aja sih. Oke, itu aja sih. Terima kasih waktunya Kak Tioriandi. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Kak Irfan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.